Sebelum kita melanjutkan dengan materi selanjutnya, yang lebih perlu diketahui itu sejarahnya WBIS, apa itu WBIS, siapa yang buatnya dan lain-lainnya. Sebelum kita mengetahui fungsinya, WBIS itu dari kependekannya, panjangan ada Wessler Bellevue Intelligence Scale atau dikenalkan WBIS. Itu dibuat oleh David Wessler dari 1896 sampai 1981. Adalah seorang psikolog Amerika yang terkenal karena menciptakan tes kecerdasan yang digunakan secara luas untuk dewasa dan anak-anak. Pada tahun 1939, ia mengembangkan Wessler Bellevue Intelligence Scale yang pertama kali fokus pada kecerdasan orang dewasa. Wessler menolak konsep usia mental ideal dan mendefinisikan kecerdasan berdasarkan suara rata-rata. Dalam kelompok usia, ia juga menciptakan Wessler Intelligence Scale for Children di 1949 dan Wessler Adult Intelligence Scale di 1955. Ternyata tulisnya diperbarui hingga saat ini. Selanjutnya, ada tujuan tes WBIS. Yang pertama, mengukur kemampuan potensial seorang individu secara umum seperti menalar, memahami gagasan, berpikir, dan cara pandang individu untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Kedua, untuk mengukur kelemahan kognitif individu. Dan juga sebagai alat ukur untuk menilai kemampuan kinerja individu dalam suatu bidang, yang nantinya akan dijadikan pertimbangan apakah individu itu cocok ke bidang tertentu. Yang terakhir, untuk mengetahui perilaku kecemasan, keterampilan sosial, dan motivasi individu melalui hasil tesnya. Ada juga manfaat tes WBIS. Yang pertama, self-understanding. Hasil tes WBIS ini dapat membantu individu memahami kemampuan kognitif dan intelektual mereka, juga memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan dalam belajar dan berpikir mereka. Yang kedua, self-evaluation. Dengan mengikuti tes intelijensi WBIS ini memungkinkan individu untuk melakukan penilaian objektif terhadap kemampuan mereka. Contohnya, setelah mengikuti tes ini, individu tersebut jadi menyadari bahwa dia kurang dalam soal aritmatika. Yang ketiga, self-acceptance. Membantu individu menerima kondisi intelektual mereka. Karena penerimaan ini penting untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Keempat, self-awareness. Meningkatkan kesadaran individu terhadap kemampuan dan cara berpikirnya. Hal ini untuk mengembangkan kepribadiannya. Terakhir, dapat mengembangkan beberapa bidang yang diinginkannya. Mengapa? Karena hasil dari tes WBIS ini dapat menunjukkan area-area yang perlu diperkembangkan. Ini menjadi mempermudah individu untuk fokus dan memperkembangkan keterampilan tersebut. Nah, di sini di dalam subtes terbagi menjadi dua skala, yaitu skala verbal dan juga skala performance. Nah, di dalam skala verbal ini terdapat 6 subtes, yaitu general information atau informasi umum, lalu yang kedua ada general comprehension atau pemahaman umum, lalu ada arithmetic atau aritmatika, lalu berikutnya ada digit span atau deret angka, habis itu ada similarities atau persamaan, lalu berikutnya ada vocabulary atau kosakata. Nah, selain skala verbal tadi, ternyata ada skala performance. Nah, di dalam skala performance ini terbagi menjadi 5 subtes. Di antaranya yaitu ada picture completion atau melengkapi gambar, lalu berikutnya ada digit symbol atau deret simbol, lalu berikutnya ada block design atau menyusun kubus, lalu berikutnya ada picture arrangement atau menyusun gambar, dan yang terakhir ada object assembly, yaitu merakit objek. Dari 11 subtes tadi yang telah disebutkan, aspek apa aja sih yang diukur dari tes intelijensi WBIS ini? Nah, ternyata di dalam skala verbal itu seperti general information atau informasi umum, subtes ini ternyata mengukur tentang pembelajaran dan juga kepandaian mengingat di mana subjek harus menguasai pengetahuan yang didapatkannya dari pendidikan formal maupun informal. Lalu berikutnya ada general comprehension atau pemahaman umum, yang dimana subtes ini mengukur penilaian terhadap kegiatan sehari-hari atau akal sehat. Lalu berikutnya ada arithmetic atau aritmatika, yang dimana subtes ini mengukur tentang kemampuan working memory, karena
subtes ini memerlukan keterampilan aritmatika dasar, konsentrasi tingkat tinggi, dan juga kemampuan menjaga perhitungan pada ingatan jangka pendek. Lalu berikutnya ada digit span atau deret angka, yang dimana subtes ini mengukur tentang kemampuan subjek untuk mengingat kembali angka secara audio, yang dimana nantinya itu akan dibacakan oleh tester gitu. Lalu berikutnya ada similarities atau persamaan, yang dimana subtes ini mengukur kemampuan peserta untuk membedakan persamaan yang penting dan tidak penting terhadap objek, fakta, dan juga ide. Berikutnya ada vocabulary atau kosakata, yang dimana subtes ini mengukur kepekaan akan informasi baru, serta kemampuan menafsirkan arti berdasarkan konteks di mana kata tersebut ditemukan. Berikutnya ada picture completion. Di dalam picture completion ini mengukur kecermatan dan fokus individu pada detail gambar yang disajikan oleh tester. Lalu berikutnya ada digit symbol coding, yang dimana subtes ini mengukur daya ingat atau short term memory peserta untuk menyusun simbol-simbol secara acak, serta melatih saraf motorik dalam respon sesuatu. Lalu berikutnya ada block design. Nah, block design ini termasuk dalam skala performance, yang dimana subtes ini mengukur analisis hubungan spasial, koordinasi visual motorik, dan aplikasi logika yang pasti. Subtes ini pun menekankan pada kecepatan dari si individu. Lalu berikutnya ada picture arrangement, yang dimana subtes ini mengukur kemampuan perencanaan dalam kurung memahami dan menilai situasi, kecermatan menangkap isi persoalan, kemampuan untuk memahami dan memanipulasi informasi visual. Lalu berikutnya ada object assembly, yang dimana subtes ini mengukur kemampuan pengolahan simultaneous, perceptual organization, analisa visual, kemampuan konstruktif, kemampuan untuk menempatkan sesuatu secara bersama-sama dalam satu konfigurasi atau dalam suatu tempat. Contoh soal pada subtes WBIS, ada 11 subtes dibagi menjadi dua, ada aspek verbal dan aspek nonverbal. Aspek verbal terdiri atas 6 subtes. Yang pertama, general information. Contoh pertanyaannya, siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Jawabannya Insinyur Soekarno. Dan yang kedua, general comprehension. Contoh pertanyaannya, mengapa kita perlu mencuci tangan sebelum makan? Jawabannya untuk menjaga kebersihan dan mencegah masuknya kuman ke dalam tubuh. Dan yang ketiga, aritmatik. Contoh pertanyaannya, jika Anda memiliki 10.000 lalu membeli sebuah roti seharga 6.500, berapa uang Anda yang tersisa? Jawabannya tersisa 3.500. Yang keempat, itu ada digit span. Contoh pertanyaannya, harap ulangi angka-angka berikut secara terbalik. 4, 7, 3, 9. Maka jawabannya 9, 3, 7, 4. Dan yang kelima, itu ada similarities. Contoh pertanyaannya, apa persamaan antara kucing dan anjing? Jawabannya, keduanya adalah hewan peliharaan. Dan yang keenam, vocabulary. Contoh pertanyaannya, apa arti kata optimis? Maka jawabannya, sikap selalu berpikir positif atau yakin terhadap hasil yang baik. Selanjutnya, aspek nonverbal. Aspek nonverbal terdiri atas 5 subtes. Yang pertama, picture complexion. Instruksinya seperti ini. Lihat gambar berikut. Ada satu bagian yang hilang. Bagian apa yang hilang pada gambar ini? Dan yang kedua, digit simbol. Instruksinya seperti ini. Cocokkan angka berikut dengan simbol yang sesuai berdasarkan tabel yang diberikan. Dan yang ketiga itu block design. Instruksinya seperti ini. Gunakan blok-blok yang disediakan untuk membuat pola sesuai dengan gambar.
Dan yang keempat, picture arrangement. Instruksinya seperti ini. Susun gambar-gambar berikut sehingga membentuk cerita yang logis. Contoh gambarnya, ada seseorang yang membaca resep, memasak, lalu menyajikan makanan. Maka jawabannya urutan logis sesuai cerita. Dan yang terakhir adalah object assembly. Instruksinya seperti ini. Susun potongan-potongan ini menjadi sebuah bentuk yang utuh. Contohnya seperti potongan puzzle yang membentuk gambar binatang atau benda tertentu. Kelebihan dan kekurangan alat tes WBS. Untuk kelebihan, tes ini dapat mendiagnosis kesulitan belajar karena tes ini mencangkup aspek verbal dan performance sehingga hasil dapat mendiagnosis kesulitan belajar seseorang. Dan dari sini juga dapat diketahui kecerdasan verbal dan non-verbalnya. Untuk kekurangan dari tes ini adalah pendasaran teoritis yang menyulitkan basis interpretasi yang koheren. Selain itu, juga komposisi skala-skala ini tampak menganggap bahwa domain kemampuan yang dipilih oleh subtesnya dalam semua tingkat umur yang sama. Validitas dan reliabilitas. Tes ini merupakan skala yang mapan dan memiliki konsistensi yang cukup tinggi selama jangka waktu 2-12 minggu. Reliabilitas tes ulang berkisar antara 0,70 atau 7 subskala hingga 0,90 atau 2 subskala. Koefisien antar pencetak gol sangat tinggi. Semuanya berada di atas 0,90. Menurut manual tes, target instrumennya itu ada 3, yaitu disabilitas, psikoedukasi, disfungsi neuropsikiatri dan organik, dan juga yang terakhir bakat. Nah, WISE ini berkorelasi tinggi dengan tes Stanford Binet 4,88 dan memiliki kesesuaian yang tinggi dengan berbagai ukuran, yaitu memori bahasa, ketangkasan, kecepatan motorik, dan yang terakhir perhatian. Dan juga ada kemampuan kognitif.